Hai, selamat pagi anak-anakku semua. Selamat bertemu kembali di ibadah online pada pagi hari ini. Bagaimana kabar semuanya anak-anakku? Sehat, kuat, diberkati. Yeay. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Yuk, Bu Endang mengajak anak-anakku semua untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Tuhan sudah bangunkan kami, Tuhan sudah menolong kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai sekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya berkat Tuhan terus mengalir setiap kami. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk, anak-anakku, siapa yang sudah siap memuji Tuhan? Ayo, siapa? Nah, saya percaya semua sudah siap memuji Tuhan ya. Anak-anakku semua sudah mandi, sudah sarapan, sudah siap untuk memuji Tuhan. Siapa yang merasakan anak-anakku semua ini anak Tuhan Yesus? Ayo, siapa? Nah, kita percaya bahwa kita semua anak-anak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu Raja di atas segala raja. Yuk kita akan nyanyikan pujian yang mengatakan bahwa kita ini adalah anak raja. Yuk kita akan tepuk tangan bersama-sama. Adik-adik bisa, anak-anakku bisa berdiri, bisa loncat-loncat, bisa bersorak-sorak memuji nama Tuhan. Yuk. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Yuk kita pakai gerakan ya. Nanti kalau anak-anakku yang ada di rumah, ada bapak, ibu, kakak, adik, ketika engkau anak raja, anak-anakku bisa tunjuk kepada bapak, ibu, kakak, dan adik ya. Yuk. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Anak-anakku semua semangat di dalam memuji Tuhan. Nah, anak-anakku semua percaya tidak bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa, sanggup menyembuhkan berbagai macam sakit penyakit. Apa saja? Sakit, kusta. Terus apa lagi? Yo, anak-anakku jawab. Apa? Ya, yang lumpuh bisa berjalan, terus yang buta bisa melihat. Nah, pagi hari ini kita akan memuji Tuhan yang isinya menyatakan bahwa Tuhan Yesus sanggup memancelikkan mata yang buta. Ya, 1, 2, 3. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya celik, Yesus sembuhkan
karena kasihnya. Lagi ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari, minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasihnya. Matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasihnya. Lagi ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari, minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasihnya. Matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasihnya. Matanya celik, Yesus menyembuhkan. Matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasihnya. Nah, karena kasihnya Yesus menyembuhkan orang yang buta biar bisa menjadi melihat. Haleluya. Percayakah adik-adik, anak-anakku semua, bahwa Yesus sanggup membuat mukjizat? Percaya? Yuk kita siapkan diri untuk mendengarkan cerita firman Tuhan yang sesuai dengan waktu yang kita nyanyikan tadi. Yesus sanggup mencerihkan mata yang buta. Tidak hanya mata yang buta, Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan berbagai macam sakit, penyakit, bahkan mengampuni dosa kita. Adik percaya? Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini anak-anakmu mau mendengarkan cerita firman-Mu. Urapi kami, urapi guru sekolah minggu kami, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Mbak Deb ya. Setelah tadi adik-adik memuji Tuhan, bersukacita bersama dengan Bu Endang, tibanya saatnya kita akan belajar cerita firman Tuhan. Pagi hari ini kita mau belajar dari Injil Yohanes. Nah, kita mau belajar bahwa Tuhan Yesus mampu melakukan mukjizat. Mukjizat apa itu? Nah, melalui cerita pagi hari ini kita mau belajar bahwa mukjizat Tuhan terjadi terhadap semua orang yang dikasihinya. Yuk kita sama-sama belajar akan cerita firman Tuhan. Kita lihat dulu video yang berikut ini. Waktu Yesus sedang lewat,
ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, Bukan dia, dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya. Aku dapat melihat. Lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, Bukankah dia ini yang selalu mengemis? Benar, dialah ini. Bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, Benar, akulah itu. Orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek. Jawabnya, Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku. Lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat. Ia adalah seorang nabi. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian? maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, Percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, Siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? kata Yesus kepadanya, Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu. katanya, Aku percaya Tuhan. lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat. Dan supaya barang siapa yang dapat melihat, menjadi buta. kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya. Apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Nah, setelah adik-adik melihat video tadi, kita belajar tentang apa? Ya, Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit buta sejak dia lahir. Sungguh luar biasa Tuhan kita ya. Orang yang sudah buta dari lahir, yang setiap hari kerjanya duduk-duduk di pinggir jalan, mengemis, meminta-minta kepada orang yang lewat. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang, dia memberikan mukjizat sehingga orang itu bisa melihat. Walaupun dia tidak bisa melihat dari lahir, tetapi karena mukjizat Tuhan, dia bisa melihat lagi. Dia bisa menunjukkan kepada tetangga-tetangganya, kepada semua orang, bahwa kuasa Tuhan sungguh nyata. Luar biasa Tuhan kita ya. Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Hari ini kita belajar tentang apa adik-adik?
Iya, mujizat Tuhan terjadi atas semua orang yang dikasihinya. Kita harus belajar dari firman Tuhan pagi hari ini bahwa sekalipun itu tidak mungkin, tetapi kuasa Tuhan sanggup menyembuhkan orang yang sakit buta sejak dari lahir. Kita belajar firman Tuhan hari ini. Kita ketemu lagi di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Oh, anak-anakku luar biasa. Anak-anakku sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dengan manis. Saya percaya Tuhan senang dengan anak-anakku semua. Yesus sanggup membuat mujizat. Jadi apapun yang anak-anakku alami, kalau sedih, kalau mengalami hal yang tidak enak, kesulitan belajar, percaya bahwa Tuhan sanggup menolong. Ya, anak-anakku, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita akan akhiri ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Saya mengingatkan kembali, minggu depan kita tetap masih ibadah secara online. Anak-anakku semua tetap beribadah kepada Tuhan. Yuk kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami anak-anakmu sudah mengikuti sekolah minggu. Kami percaya Tuhan memberkati setiap anak-anakmu. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati Bapak, Ibu kami, kakak adik kami, bahkan sekolah kami, permain kami, semua di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sisa hidup kami, anak-anakmu, ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari anak-anakku yang percaya bersama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu. God bless you. Tuhan memberkati. Amin.